Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Maraton. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami percaya akan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu ya Tuhan. Untuk itu biarkanlah kami hidup dalam naungan-Mu dan dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kekasih-kekasih Tuhan, salah satu nama perlombaan lari adalah maraton. Maraton adalah salah satu cabang atletik untuk tipe lari jarak jauh. Ketika kita melihat perlombaan lari maraton, kita bisa melihat para peserta lomba yang begitu bersemangat, antusias dalam mengikuti perlombaan itu. Apalagi ada hadiah besar menanti saat menang dalam perlombaan. Saat para peserta ada di garis start, mereka berdesak-desakan untuk bisa menjadi yang pertama lari. Namun di tengah perjalanan hambatan mulai datang. Ada yang baru setengah jalan sudah menyerah karena kejang perut sehingga tak mampu melanjutkannya lagi. Ada yang kehausan. Ada juga yang kelelahan sehingga tak mampu menyelesaikan pertandingan itu. Ibarat perlombaan lari maraton, demikian juga perjalanan keimanan kekristenan kita. Banyak di antara kita yang memulainya dengan menggebu-gebu, namun seiring waktu justru malah menyerah di tengah jalan. Ada yang menyerah karena tawaran dunia, ada pula karena suatu persoalan. Ketika apa yang kita pergumulkan didoakan dan terus kita doakan, namun kok tak kunjung ada tanda-tanda keberhasilan, kita mulai marah. Kita mulai putus asa, kecewa, hilang harapan, dan akhirnya menyerah. Memang dalam perjalanan kehidupan manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya masalah, persoalan, dan pergumulan. Namun sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13b. Saudaraku, kadangkala persoalan yang kita alami begitu beratnya dan membuat kita lemah. Namun pada saat kita melibatkan Tuhan Yesus dan tekun dalam menanti-nantikan Tuhan, maka pertolongannya diberikannya pada kita. Ibarat ada orang yang memberi sebotol air di saat kita sedang kehausan. Demikian juga pertolongan Tuhan pada kita. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Libatkanlah Tuhan di dalam pertandingan iman kita, saudaraku. Maka kita akan dimampukannya untuk sampai di garis finish dan mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami mohon kekuatan dan pertolongan-Mu agar kami memperoleh kekuatan sampai berhasil tiba di garis finish pertandingan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.